saya Nelda Haura dengan NIM 24101162200029. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang materi fonologi. Sebelum itu, kita perlu mengetahui dulu apa itu fonologi. Fonologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari atau mengkaji tentang bunyi. Nah, fonologi ini terbagi lagi menjadi dua, ada fonetik dan fonemik. Fonetik ini adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa membedakan makna. Fonetik ini terbagi lagi menjadi tiga. Ada fonetik artikulatoris, fonetik akustik, fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris ini adalah bunyi yang dihasilkan oleh organ bicara, misalnya pada gigi, mulut, lidah, bibir. Lalu yang kedua ada fonetik akustik. Fonetik akustik ini adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gelombang suara atau getaran bunyi seperti frekuensi atau amplitudo. Lalu yang ketiga ada aku fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini adalah mempelajari bagaimana telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Lalu yang kedua ada fonemik. Fonemik ini adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi ujaran untuk membedakan makna. Nah, fonemik ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada fonem. Nah, fonem itu adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Contohnya pada kata lupa dan rupa. Nah, di sini L dan R-nya sebagai fonem karena L dan R di sini sebagai pembeda makna yang kita sebut sebagai fonem. Lalu yang kedua ada identifikasi fonem. Identifikasi fonem ini adalah menentukan apakah kata-kata itu termasuk fonem atau tidak. Nah, jika berfungsi maka itu yang kita sebut sebagai fonem. Lalu yang ketiga ada alofon. Alofon ini adalah variasi fonem yang tidak membedakan makna. Contohnya pada kata fonem itu memiliki dua alofon, ada P dan P. Lalu yang keempat ada khasana fonem. Khasana fonem ini adalah banyaknya fonem dalam satu bahasa. Contohnya pada bahasa Indonesia, kan bahasa Indonesia memiliki 26 abjad, terdiri dari 6 huruf vokal dan 21 huruf konsonan. Yang terakhir ada klasifikasi fonem. Klasifikasi fonem ini adalah bunyi yang dihasilkan oleh huruf vokal dan konsonan. Lalu selanjutnya ada klasifikasi bunyi. Klasifikasi bunyi ini terdiri dari 4. Yang pertama ada vokal, kedua konsonan, ketiga ada diptong, yang keempat ada klaster. Nah, yang pertama ini vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan melalui getaran pita suara. Ada A, I, U, E, O. Lalu yang kedua ada konsonan. Konsonan ini adalah bunyi ujaran yang dihasilkan melalui hambatan atau penyempitan aliran udara melalui vokal. Lalu yang ketiga ada diptong. Diptong adalah gabungan dua kata vokal dalam satu suku kata yang diucapkan dalam satu gerakan. Contohnya au, ai, seperti pada kata kerbau, harimau, pantai. Nah, selanjutnya ada klaster. Klaster ini adalah gabungan dua kata atau lebih konsonan dalam satu suku kata yang tidak ada vokal di dalamnya. Contohnya KL pada kata klinik, lalu GL pada kata global. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan bahasa. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.